kalau Anda ingin ikut thariqah dan yang atau sufi, maka sebaiknya tidak terlalu cinta sama dunia. Ya boleh punya dunia, tapi ya jangan mempengaruhi diri Anda. Meskipun Anda hatinya tidak terpengaruh, tapi kalau sering membawa barang-barang mewah, barang-barang yang semacam itu, nanti lama-lama juga agak terpengaruh, gitu. Karena itu hindari. Karena itu Umar bin Khattab itu pakaiannya itu bertambal, meskipun beliau jadi khalifah, pakaiannya bertambal karena tidak ingin terpengaruh dengan cinta dunia. Fatar kutil kal asbabi maka utai ninggal mengkono-mengkono sebab yakunu iku ono apa ninggal iku sababan tersebab li faragil korbi marang kosongnya ati min hubid dunia saking cinta dunia wala yatayassar lan ora dadi gampang raka kedua sira apa hadat tarku apa ikiran ninggal illa bidzalika kejaba mengkono-mengkono nglakoni sekabehane wong fakir tadi. Artinya apa? Artinya meskipun kadang-kadang kita itu sudah tidak mikir dunia, tapi kalau kita masih sering disibukkan dengan urusan dunia, ya terus hatinya itu akan menjadi lepas dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Anda jadi orang kaya, tidak mikir kekayaannya, tapi kemudian setiap hari di WA sama anak buahnya, Pak, ini perusahaannya gimana? Pak, ini bisnisnya gimana? Ini dah lama-lama kan artinya tetap Anda terpengaruh dengan dunia. Wadi sab'atun utai ikhlas pitu. Nah, ikhlas itu yang kemarin diterangkan. Yang pertama itu harus punya ikut yang benar dan seterusnya sampai yang ketujuh ini. Wajiban cukup wajib ala saliki torikillah ingatasi mongkang ngambah jalan Allah. Nah, wa sa'al talan takon siro aidon halimuri. Ma iku apa? Wa yoma at-tasawuf. Ma utai apa? Wa yom ma iku at-tasawuf utawi betul-betul. Ma iku apa? Huwa yuma at-tasawuf utai tasawuf. Fa'lam ruwa sapa sira. Anna tasawuf sadune tasawuf sayani iku rong perkara. Asid iku bener ma Allah taala sertane Allah taala. Wa husnul muamalati lan bagus seserawungan ma'an nasi sertane menungso. Jadi muridnya Imam Ghazali itu bertanya, tasawuf itu apa sih? Maka Imam Ghazali menerangkan tasawuf itu dua perkara. Pertama, as-sidqu ma'allah. Anda harus jujur, benar-benar bersama Allah SWT. Yang kedua, Anda harus punya muamalah atau pergaulan yang baik dengan orang lain, orang banyak. Jadi kalau ada orang kok ngadunya tasawuf, tapi sama masyarakat tuh tukaran terus, ya berarti bukan tasawuf. Ya toh? Ada orang itu dengan masyarakat bagus, bukan main, tapi bersama Allah itu kadang-kadang dia nipu, ya berarti belum tasawuf. Bakul luman mengkotai saben-saben wong. Sodako kang bener. Sapa wong ma'allahi sertane Allah. Wa ahsana. Lan bagusi sapa wong muamalatal khalqi ing sesrawungan makhluk. Bahwa moko utawi wong ku sufian ku wong sufi. Oh, jadi kalau itu Imam Ghazali itu jadi sufi itu gampang. Enggak perlu baiat. Enggak perlu amalan macam-macam. Cuma dua yang penting. Pertama, jujurlah Anda dengan Allah SWT dalam semua perbuatan dan ucapan Anda. Yang kedua, berbuatlah baik kepada manusia. Berarti Anda sudah sufi. Ini sama dengan thariqahnya, hampir sama dengan thariqahnya Kiai Mahfur. Kiai Mahfur Usman itu thariqahnya adalah thariqah Sadiliyah. Beliau tidak perlu baiat. Ketika tak tanya, ya terus gimana? Ya pokoknya kalau jenengan itu ikut Al-Quran dan hadis, ya Anda sudah ikut thariqah Sadiliyah, itu saja sudah. Nah, jadi tidak perlu baiat ke guru mursyid, gini-gini tidak perlu. Ya, Kiai Mahfur dari mana thariqahnya? Dari gurunya yaitu Kiai Yasin Al-Padani yang ada di Mekah. Gitu loh. Jadi thariqahnya gampang. Saya ikut thariqahnya Kiai Mahfur aja. Anda ikut Al-Quran dan hadis, berarti dengan Allah itu jujur, dengan makhluk baik, nah berarti Anda sudah sufi. Meskipun tidak ada ijazahnya, sertifikatnya. Pasti itu. Kan tapi bener. Itu Mahfur berarti otomatis susnya Pak ya, mengikuti thariqahnya Mas Mahfur berarti. Iya. Ya, kalau Anda
sudah ikut Al-Quran hadis, ya sama manusia baik, jangan mau Allah jujur ya berarti sudah ikut torikonya kayak Mahfud. Tidak perlu baiat sama saya, tidak perlu. Saya bukan mursyid. Mursyid tadi diterangkan harus sedikit tidur, sedikit makan. Waktu saya makannya banyak ya, tidurnya pun banyak ya. Repot toh. Jadi saya itu tidak pantas jadi mursyid. Kalau cerita-cerita ya bisa, tapi kalau suruh jadi mursyid asli semacam orang tokoh-tokoh sufi semacam itu ya tidak bisa, belum makomnya. Nah, orang itu harus tahu makomnya masing-masing. Makom saya dengan Anda itu masih sama, sama-sama santri. Sama-sama santri. Cuma bedanya saya ngajinya banyak, jenengan sedikit. Akhirnya tak ulang jenengan. Bedanya itu tapi tetap sama-sama santri kan kita. Karena itu saya kemarin ketemu sama teman saya, Pak Dahlan kan dia udah jadi kiai. Terus dia guyon, oh ini Kiai Kampung Semangat tak omong yo, saya bukan Kiai Kampung Semangat. Kiai Kampung Semangat itu dua, Pak Abu dan Pak Ali. Loh, Kiai Nomnya sudah ada. Saya di Kampung Semangat jadi santri saja. Oh, maka orangnya tertawa, diambil enaknya sendiri. Ya, emang enak. Jadi santri itu enak, jadi Kiai itu repot. Nah, itu, karena itu saya bisa jadi santri. Kan itu. Santri itu tidak masalah. Anda santri sepak bola tidak masalah. Kiai sepak bola, lucu. Ya, jadi bahan tertawaan masyarakat, ya toh. Santri kemana-mana tidak pakai peci, pelonton tidak apa-apa. Kalau zaman dulu kiai keluar tidak pakai peci, ya jatuhlah muruahnya. Zaman dulu kiai ke warung jatuh muruahnya. Santri ke warung tidak masalah, karena itu salah bisa menjadi santri ke warung bebas, kemana-mana nggak pakai peci bebas kan. Paling enak semacam itu. Wasitku lantai bener ma Allah sertanya Allah Ta'ala. Wah, ya bener iku ayufnia. Iku entong ngentekake sapa alabdu, sapa kawula. Hudud nafsi ing bagian-bagian nafsune wong. Di amrihi ta'ala, maring perintah ya Allah Ta'ala. Jadi yang maksudnya benar ma Allah itu artinya seorang hamba itu sudah menghilangkan bagian-bagian nafsunya. Sudah semuanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana maksudnya? Maksudnya gini misalkan. Misalkan ada seorang kerja. Tujuannya apa? Tujuannya ikut perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika dia kerja, misalkan jualan semacam saya, sepi ya biasa, laris ya biasa. Itu namanya sudah menghilangkan bagian nafsunya karena ikut perintah Allah. Tapi saya masih belum bisa. Kalau saya ini jualan sepi, aduh susah. Nah, ya toh. Kalau jualan rame, alhamdulillah senang bukan main. Nah, berarti saya masih belum bisa asyidku ma Allah. Ya mas, kalau saya pikir juga masih sama. Anda bisnis kambing, wah rugi. Kira-kira biasa enggak? Ya enggak biasa. Nah, ya toh. Invest apa namanya? Invest saham rugi. Ya masih tetap susah, senep ya toh. Belum bisa nyantai kan gitu kan. Tapi ketika untung wah senangnya bukan main. Nah ini atau Mas Ruslan misalkan kerja satu bulan gajinya ditahan sama perusahaan. Kira-kira senang atau tidak? Ya susah lah. Berarti Anda masih belum bisa asyik sama Allah. Tidak digaji tidak apa-apa. Kan gitu kan. Nah ini kalau tidak punya anak istri oke-oke saja. Kalau Anda punya anak istri ya repot. Nah, gitu. Ya kan kalau saya pikir itu kalau yang laki-laki suami itu biasanya nyantai, yang susah itu anak istrinya kalau tidak punya duit ya toh. Ya. Bahwa semua amanat tidak utai bagus sih mah seserawungan malohol sertane makhluk wa utawi husnul muamalah Allah yufaddila yen ta ora ngutamakake sapa wong muradawe ing karepe wong ala muradim ing atase karepe wong akeh madama seragine ana apa muradum apa karepe wong akeh muafiqon iku nyocoki lisari marang syariat. Li anna kullaman korona setune saben-saben wong radya kang rela sapa wong bi mukhalafati syar'i kelawan nyulani syariat. Au khalafa utawa nyulani sapa wong ing syariat. La yakunu ora ana sapa wong sufian iku wong sufi. Wa ini ta'ala senajan ngaku sapa wong at-tasawufa ing wa ini dalan namun ngaku sapa wong at-tasawufa ing tasawuf yakunu mongko ana apa pengakuan iku kadiban iku pal itu goroh. Jadi yang dimaksud berbuat baik, bergaul dengan manusia itu artinya kita tidak memaksakan kehendak kita kepada mereka. Kita turuti kehendak mereka selama kehendak mereka itu tidak bertentangan dengan syariat. Contoh misalkan Mas Ruslan jadi kiai, kemudian kiai langgar atau masjid, kemudian punya namanya
pengurus masjid. Pengurus masjid. Kemudian ketika suatu saat mereka, Anda dan pengurusnya rapat. Anda misalkan pilih A, yang lainnya pilih B. Nah, kalau yang paling banyak B, ya otomatis Anda ikut sampai yang B. Itu artinya Anda tidak mengutamakan keinginan Anda dibandingkan keinginan makhluk. Tapi yang kebalikannya rata-rata kan enggak. Kalau sudah merasa jadi kiai, A ya A. No. Meskipun jamaah pilih B, ya tetap Anda pilih A. Karena itu berarti Anda memilih mengutamakan nafsu Anda. Mengutamakan keinginan Anda dibandingkan keinginan masyarakat. Ya enggak pas lah. Kecuali kalau keinginan masyarakat itu bertentangan dengan syariat. Apa contohnya misalnya? Contohnya misalkan masyarakat ingin mengadakan misalkan konser dangdut. Wah, itu kan tidak cocok dengan syariat. Ya toh? Anda wah yang penting kan orang-orang itu senang. Lah tidak cocok. Kan itu. Berarti Anda tidak usah ikut-ikutan. Nah, kenapa? Karena kalau Anda ngaku sufi, ngaku ikut thariqah, tapi ternyata tindakannya itu bertentangan dengan syariat, yaitu berarti pengakuan sufi Anda itu adalah dusta. Ada beberapa teman saya itu yang ikut thariqah, nggak tak sebutkan thariqah apa ya. Nah, tapi senangannya di warung. Dan yang utamanya warungnya tuh kalau bisa wanita, kalau bisa seksi, cantik. Nah, itu berarti ngaku sufinya kan percuma, dusta. Ya toh? Boleh ke warung, tapi kok yang dipilih mesti kalau wanitanya harus cantik, seksi. Wah, berarti terus sufinya kemana itu? Berarti kan pengakuan sufinya hanya pengakuan dusta saja. Nah, ini teman saya tidak setelah sebenarnya siapa lah, saya juga punya teman-teman semacam itu. Wa sa'al talan takon sapa sira. Ma iku apa? Ya yuma al ubudiyah tu utawi ubudiyah. Fa'lam, ubudiyah itu apa namanya ya? Penghambaan. Fa'lam maka merasa pesira annal ubudiyah tasdun ubudiyah. Ya ubudiyah iki ibaratun iku tembung. Anjawami huduril abdi. Saking langgenge hadiri kawula malah haki sertane Allah Ta'ala. Bila su'uril gairi kelawan tanpa perasaan liyane. Berma'adduhuli balik sertane bingung, resah, angkul lima saking saben perkara. Siwahu sakliyane Allah. Jadi apa yang namanya ubudiyah itu? Ubudiyah itu artinya Anda itu harus selalu merasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Anda bersama-sama Allah Subhanahu wa taala, Anda tidak memperdulikan yang lain. Bahkan ketika ada yang lain datang, Anda merasa terganggu. Sama seperti seorang laki-laki yang punya kekasih, punya istri yang dicintainya. Nah, mesti pikirannya selalu sama istrinya tadi, sama kekasihnya tadi. Ketika muncul orang lain, wah ganggu saja, saya lagi pengen WA-an, pengen teleponan sama istri saya, kok ada orang lain. Anda merasa terganggu. Nah, sama dengan orang yang sudah menghamba, menjadi beribadah total kepada Allah SWT, ketika dia bersama-sama Allah, akan terganggu apabila kepikiran orang lain. Akan terganggu kalau ada kehadiran orang lain. Nah, jadi ini adalah ibadah ubudiyah yang totalitas. Kalau dalam hadis itu namanya makomnya adalah makom ihsan. Anta butawa ka'annaka tarahu, bahwasanya Anda beribadah seakan-akan memang melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sudah ihsan. Ya, ihsan itu makomnya namanya makom fana. Fana itu sudah tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masih belum tingkatan kita, Mas Buruk. Belum tingkatan kita, Mas Busran ya. Kenapa kok semacam itu? Wah, coba Anda suruh mikir Allah terus. Nah, akhirnya nanti yang ngurusi pegawai Anda siapa? Ya toh? Kalau Mas Ruslan suruh ngurusi Allah terus nanti susunya kutah atau apa? Oh, repot lah. Ya, jadi ada waktu-waktu tertentu di mana memang kita harus selalu ingat Allah SWT. Harus totalitas, semacam sholat, semacam zikir itu harus totalitas. Tapi ketika Anda bekerja, ya tetap ingat Allah, tapi ya tetap fokus, konsentrasi pada apa yang Anda kerjakan. Karena dikatakan bahwasanya bahwasanya dunia itu kita harus punya bagian, akhirat pun harus punya bagian. Bawalan utawi ubudiyah.
La tata iku ora teko apa ubudiyah illa bisalah sati asya'a. Kejaba kelawan telu perkara. Kemudian Imam Ghazali menerangkan bagaimana bisa kita mencapai ubudiyah semacam ini. Artinya selalu ingat sama Allah SWT tanpa mikirkan yang lain. Maka kalau kita bisa ingin mencapai hari ini harus ada 3 perkara yang harus kita lakukan. Al-awalu yang pertama, al-intibahu itu iling pilih amri syar'i marang perintah syariat. Jadi pertama kita harus ingat agama itu merintahkan apa saja. Agama merintahkan sholat 5 waktu ya kita kerjakan. Agama memerintahkan kita puasa Ramadan kita kerjakan. Kalau bisa ya melakukan amalan-amalan sunnah. Kenapa kok semacam itu? Karena seorang hamba itu kalau memang ingin jadi wali Allah, syaratnya itu harus memenuhi kewajiban-kewajiban dulu. Sholat fardu, puasa fardu, zakat kalau memang wajib, haji kalau punya duit. Kalau sudah dipenuhi yang fardu-fardu tadi, barulah sampai dengan ibadah-ibadah sunnah. Kalau Anda sudah mengerjakan ibadah sunnah dengan ikhlas, insya Allah itu akan dicintai sama Allah SWT sehingga menjadi walinya. Nah, caranya semacam itu. Jadi kalau ada seorang wali kok tidak pernah sholat jamaah di masjid, wah itu dipertanyakan kewaliannya. Oh, ya. Kemudian ada seorang wali kok tidak pernah puasa Senin Kemis, wah dipertanyakan kewaliannya. Nah, karena apa? Karena harusnya dia memperbanyak ibadah-ibadah semacam itu. Asani utai kang nomor loro. Ar-ridho iku rela bil qodoi kelawan kodok wal qadari lan qadar wa kismatillahi lan pandemane Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu kalau seseorang itu ingin mencapai ubudiyah yang sempurna semacam itu harus rela dengan kodok kodarnya Allah, rela dengan bagiannya Allah kepada dia. Kodok itu apa? Kodok itu keputusan Allah di zaman azali. Kodar itu apa? Kodar itu perwujudan di dunia ini. Jadi contohnya misalkan Mas Huluk misal, ada di sana ditakdirkan, oh Mas Huluk ini nanti jadi orang yang kaya. Ya itu namanya kodenya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Anda di dunia ini kemudian mencapai melalui usaha-usaha Anda, nah itu namanya takdir. Nah, takdir itu perwujudan dari kodok. Kalau gampangannya itu kalau orang mau bangun itu biasanya punya rancangan dulu. Nah, kalau bahasa kerennya itu apa? Dulu apa? Master plan. Ya master plan ada atau bahasa lainnya. Itu Roadmap. namanya kodok. Ya, itu namanya kodok. Anda punya master plan-nya harusnya semacam ini. Tapi kadang-kadang ketika pelaksanaan praktek kan bisa berubah kan, sedikit-sedikit kan bisa berubah. Tidak harus persis dengan master plan-nya. Ya toh? Nah, sama dengan kode itu. Kode itu adalah master plan-nya Allah SWT. Tapi ketika diwujudkan di dunia ini, mungkin tidak sama persis dengan master plan-nya. Mungkin ada perubahan sedikit-sedikit. Nah, itu namanya takdir Allah. Nah, kita harus rela dengan kodok dan takdirnya Allah. Dan kita rela dengan bagiannya masing-masing. Jadi jangan iri dengan orang lain. Contohnya misalkan apa? Saya ini bagiannya jadi penjual, jadi guru, ngulang ngaji. Ya itu dinikmati. Saya tidak iri sama Mas Fuluk yang jadi punya kantor dan sebagainya. Tidak iri sama Mas Fuluk yang jadi pegawai. Nah, kalau kita bisa menikmati kehidupan masing-masing, bagian masing-masing, itu akan menyenangkan. Yang bikin hidup susah itu ketika kita iri. Ya toh? Teman kita itu punya motor baru, kita tidak punya, ya iri. Nah, ini tidak susah hidup Anda. Nah, gitu. Karena itu Rasulullah mengatakan, lihatlah dunia itu pada orang yang di bawah kamu. Insya Allah kamu bisa bersyukur. Kalau masalah agama, lihat yang di atas kita. Sehingga kita menjadi termotivasi supaya bisa tambah ibadah kita. Nah, jangan lihat yang di bawah. Wah, saya ini sudah rajin sholat 5 waktu. Ini tambah jarang-jarang. Wah, jangan lihat gitu. Anda nanti ketipu itu namanya. Nah, jadi lihat yang di atas kita dalam masalah ibadah. Sama semacam saya. Saya ini sering lihat pada kiai-kiai, ulama-ulama yang luar biasa ilmunya, apalanya luar biasa sehingga saya merasa ilmu saya tidak ada apa-apanya. Karena itu tidak kita bisa menghilangkan sifat kesombongan. Tapi kalau kita mikirnya, wah kitabku roh lemari mas, kitab Anda berapa? Jadi sombong nanti. kita pas di lemari. Kalau lihat orang lain kita menyamar sedikit jadi sombong nanti. Ya itu namanya melihat orang agama di bawah kita, ya jangan semacam itu. Ya harus kebalikannya.
Kalau kitab saya 2 lemari, kitab Kiai Mahfur berapa lemari? Wah, berarti kitab saya tidak ada apa-apanya kan itu loh. Nah, jadi tidak sombong. Asali sutai kang nomor 3. Tarku tola bikhtiyari nafsika. Ninggal golek pemilih awakmu. Wafarfuka lan bungahmu. Bikhtiyarillahi ta'ala kelawan pilihannya Allah ta'ala. Laka marang siro. Kemudian yang ketiga, kalau kita sudah melaksanakan perintah-perintah syariat, kita rela dengan qada dan qadar. Yang ketiga, supaya bisa mencapai ubudiyah tadi, kalau ada urusan sesuatu, serahkan pada Allah SWT. Jangan ikut urusan kita, jangan ikut dengan pemikiran kita. Contohnya apa? Contohnya misalkan kalau Anda macam Mas Fuluk mau beli rumah, maka boleh ikhtiar macam-macam. Tapi ketika gagal semua, jangan kemudian putus asa. Wah, rugi gini-gini ya. Mungkin Allah cari memberikan kebaikan di balik itu. Demikian pula misalkan ketika anak kita itu kok nakal-nakal, tidak mau ngaji dan sebagainya, kita tetap usaha, tapi jangan susah, pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah nanti beres urusannya. Karena itu. Wa sa'alta lan takon sapa sira. Ma iku apa huwa ya ma atawakkulu utawi tawakal. Pak lama kuro sapa sira. Ini pertanyaan kemarin masa tawakal atau pasrah dijawab sama Imam Ghazali. Pak lam ro sapa sira anna tawakkula sedune tawakal. Antasika iku yen percaya sapa sira. Bima kan perkara. Wa ada kang janji bi kan mas sapa Allah. Usukan kelawan percaya. La ifu kang ora ngapesake ing kepercayaan apa al hawadisu apa pira-pira makhluk mahma kasurat semangsane akeh apa makhluk hawadis perkara-perkara anyar aja mahma kasurat semangsane akeh apa hawadis wa ta'adzum telang agung apa hawadis yakni ngersake sapa Imam Ghazali an ayakuna yen to ana laka iku sira apa tamamul yakin apa sempurna yakin bi anna kullama kelawan setune saben-saben perkara usimakan den bagi apa ma laka marang sira ya siru temeka apa ma ilai marang sira wa ini setama lan senajan kumpul sapa ahli dunia sapa penduduk dunia lihat wa sapa nolak sapa ahli dunia hu ing ma angka saben sira wa kullaman utai saben-saben perkara lam yuksam kang ora den bagi apa ma laka kedue sira lam ya lan yasila ora bakal teko apa ma ilaika marang sira wa insa adaka lan senajan nulung ka ing sira sapa ahli dunia sapa penduduk dunia. Jadi yang namanya tawakal ikut Imam Ghazali, Anda harus punya kepercayaan yang kuat. Artinya apa? Bahwasanya sesuatu itu kalau memang ditakdirkan Allah menjadi milik kita, ya jadi milik kita. Meskipun seluruh dunia itu menentang. Nah, kemudian kalau sesuatu itu bukan merupakan bagian kita, tidak akan sampai kepada kita meskipun seluruh makhluk itu membantu sama kita. Artinya apa? Artinya macam tadi tak terangkan. Misalkan Anda usaha kerja. Kalau memang ditakdirkan sukses, insya Allah sukses. Kalau tidak ditakdirkan sukses, ya tidak akan. Artinya ketika Anda sukses atau tidak sukses, ketika tidak sukses Anda tidak akan susah, ketika sukses Anda tidak akan terlalu gembira karena Anda tahu itu adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa meninggalkan sifat sombong. Wah, ini loh, aku kalau tidak ada itu tidak ada aku ini tidak berhasil ini. Nah, itu namanya Anda berarti sudah tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan, wah seandainya ini gini ya, mesti berhasil lah. Itu berarti Anda tidak tawakal pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal itu harus disertai dengan usaha. Nah, kalau tanpa usaha berarti bukan tawakal namanya. Nah, ya kan? Kan kemarin sudah diterangkan al-kayyisu mandana masahu. Orang yang cerdas itu dia itu menghitung-hitung dirinya sendiri dan beramal untuk akhiratnya. Orang yang bodoh itu orang yang tidak beramal tapi ngarep-ngarep masuk surga. Oh ya toh? Nah, sama dengan nih. Orang yang pengen dapat duit, dapat dunia, tidak kerja, berarti orang bodoh. Ya toh? Kenapa? Orang tidak kerja kok pengen dapat duit. Nah, gitu kan? Nah, tapi orang yang pintar itu dia kerja, masalah hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tawakal. Gitu. Sehingga ketika kita sukses tidak terlalu gembira, tidak menyebabkan sombong. Ketika kita gagal, kita tidak sedih, kita tidak susah. Gitu.
Karena kita sudah tahu itu tidak ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika lan kuka mengkono sa'alta takon sapa sira. Ma iku apa? Wa ya ma al ikhlasu ta ikhlas. Fa'lam moko weruh sapa sira. Jadi ngaji kita ini tinggal 1 kali ya, hari Minggu terakhir. Habis itu kan sudah Lebaran. Lebarannya hari Senin kalau nggak salah. Senin atau Selasa. Nah, ya mudah-mudahan Senin lah. Soalnya saya tuh mau rencananya mau pulang ke Madura, Mas. Nah, ya malam Seninnya itu berangkat. Jadi perkiraan Senin Lebaran, malam Seninnya berangkat. Tapi misalkan kok tidak ada pengumuman, ya harinya puasanya di Madura. Puasa lagi. Ya mudah-mudahan Senin itu puas. Nah, sudah Lebaran, mudah-mudahan saja. Kita kan ikut ahli ru'yah saja. Kita kan tidak punya ilmu masalah semacam itu. Pasrahkan yang punya ilmu, kita taklid saja, ikut saja. Ba'lam ruwa sapa sira. Annal ikhlasa setune ikhlas. Wa ya ikhlas ku antakuna. Iku yen to ono apa af'aluka apa perbuatan sira. Kullu hayis kabeh perbuatan sadirotan iku muncul lillahi krana Allah taala. Biai sulayakunu sekiranya ora ono fi qalbika ing dalem atimu iltifatun apa melengak lisae marang suci-suci minal khalqi saking makhluk inal amalin nalikane ngamalake wala ba'da ora sakwise ngamalake kaan tuhibba koyen to seneng sapa sira dhuhur asarat taati dhuhur asarit taati apa ketoke bekase taat alaika ing atase sira min nuril wajhi saking cahayane wajah wadura asari sujudi lan ketoke bekas sujud di jabahatika ing dalam batukmu. Jadi ikhlas itu apa? Ikhlas itu artinya semua perbuatan itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai perbuatan kita itu dikarenakan orang lain. Tapi sulit sekali. Nah, ya toh, sulit sekali. Contohnya apa? Contohnya ketika kita sholat sendirian aja. Wah, cepatnya bukan main, ekspres. Tapi ketika sholatnya itu di masjid, ada orang banyak, wah lama sekali. Itu berarti belum ikhlas. Nah, Anda baca Quran sendirian, cepat bukan main. Tajus bisa kadang-kadang bisa setengah jam, 1/4 jam. Tapi ketika di tadarusan di masjid, wah dibagus-baguskan. Yaitu berarti belum ikhlas. Karena masih melihat orang lain. Dan ikhlas itu harus dilakukan saat beramal dan sesudah beramal. Maksudnya sudah beramal itu gimana? Maksudnya jangan sampai setelah kita beramal kemudian kita pamerkan kepada orang lain, kita tunjukkan kepada orang lain. Kalau dipamerkan, ditunjukkan supaya diikuti boleh, tapi kadang-kadang kan tujuannya enggak semacam itu. Kalau Imam Ghazali mengatakan, contohnya gini, orang yang rajin sholat malam, baik kemudian badoe membekas ireng-ireng, lah itu berarti tidak cocok, kan gitu. Nah, kenapa? Karena Anda lihat para ulama kiai yang rajin sholat malam itu badoe kayak ireng-ireng. Nah, terus gimana kok bisa sampai ireng semacam itu? Ya tidak tahu, tanya yang badoe ireng-ireng. Gitu loh ya. Nah, jadi jangan sampai ketika sudah kita beramal kita rugi. Karena apa? Karena kita setelah beramal tidak ikhlas, kita pamerkan kepada orang lain. Bamin ala, karena itu ketika saya lihat YouTube Anda Mas Tuluk, karena Anda bikin channel ngaji sambil ngopi tuh. Kita lihat, yang lihat tuh sedikit-sedikit. Wah, yang paling banyak itu pembukaan Rahmatul Ummah sama ini kitab ini. Ya, saya tidak susah. Kenapa tidak susah? Kalau saya tidak pengen jadi YouTuber, Anda bikin sendiri kok. Iya, kalau saya tidak pengen terkenal, yang bikin Anda sendiri kok. Tidak. Makanya saya tidak susah. Kenapa? Kalau dilihat sama saja bagi saya. Gitu. Kenapa? Ya karena kita memang tidak kontennya kurang menarik. Wajah saya burem, tidak tampan. Ya toh, tidak menarik lah akhirnya. Nggak ada editan ya, Pak? Iya, contoh yang ngaji tampan. Kemudian kameranya bagus. Ini kamera laptop lagi. Mungkin banyak yang lihat, Pak. Apalagi kalau yang ngaji yang tampan. Semacam Gus Azmi atau siapa yang lagi populer itu. Gitu loh. Ya, nanti banyak. Tapi saya tidak susah. Kenapa tidak susah? Memang kita ngaji tujuannya berbagi ilmu kan, ya mau-mau saja. Kan itu kan. Dan memang tidak ingin begitu terkenal. Orang jadi terkenal itu repot kan. Min alamati ikhlasi kana saking tondo-tondo ikhlas sira. Allah tafroha. Iku ento ora seneng sapa sira.
Bisana il kholqi kelan pujan makhluk alaika ing atase sira. Wala tahzan ora susah sapa sira. Bidamihim sebab celaane makhluk laka maring sira. Bal yastawi balik padha indaka ing dalam sanding sira. Apa al amroni perkara loro. Jadi kemarin tak terangkan bahasanya nama ikhlas tuh istiwa uddami wal madhi, yaitu dipuji dan dicela sama saja. Seperti Imam Ghazali mengatakan salah satu tanda ciri orang ikhlas tuh kamu ketika beramal dipuji makhluk ya biasa aja. Ketika Anda beramal dicela makhluk ya tidak sedih. Dipuji dan dicela bagi Anda itu sama saja. Itu namanya Anda ikhlas beramal. Nah, contoh gini Mas Huluk, Anda sedekah misalkan sama si A. Nah, ketika Anda sedekah sama si A, orangnya, wah matur nuwun Pak Huluk. Wah, pokoknya pengucapan terima kasih Anda, ya biasa, tidak senang. Tidak terlalu senang. Ketika Anda ngasih sedekah sama Mas Ruslan, tambah dipisui. Wah, Anda kemudian, kalau Anda, Masya Allah kok disedekah dipisui ya, berarti Anda belum ikhlas. Nah, ketika Anda dipisui, Anda biasa aja, ya berarti ikhlas. Itu Mas, paham ya? Nah, Mas Ruslan kan biasa misalkan, Anda sedekah tambah dipisui. Wa lam nunuro sapa sira. Anar riya. Setune riya iku ya tawalladu. Iku muncul apa riya min adomatil khalqi saking keagungan makhluk indaka indam sanding sira. Jadi riya itu muncul karena kita ingin mendapatkan penghormatan dari makhluk. Riya itu terbit kalau kita arep-arep dihormati. Nah itu kadang-kadang bisa menimbulkan riya. Karena itu kadang ya repot gitu loh. Repot lah. Jadi orang kalau di sini kan saya tuh sebenarnya nggak pengen jadi ustadz atau yang lainnya. Cuma repotnya sama saya punya teman itu kalau manggil saya, Pak Ustadz gini, kayak repot lah. Nah, gitu kan. Padahal saya nggak pengen semacam itu. Jadi biasa aja lah kan gitu. Tapi kadang-kadang itu bisa bikin kita agak sombong. Kadang-kadang ya dalam hati saya tuh, Ustadz jangan. Untung nggak kiai. Kalau kiai repot lagi. Saya kan nggak mau dibalik kiai. Repot kalau dibalik kiai. Bailaju moko utai tambani riya antara iku ento ningali sapa sira al khalqa ing makhluk musakharan iku den tundukake li qudratillahi taala marang kekuasaane Allah taala wa tulahidulan ningali sapa sira anan nasa ing sune manungsa misal jamadi iku sepadane benda mati la qudrata ora kekuasaan iku maujud wala iradatan ora karep iku maujud lahum marang makhluk pala yakdiruna maka ora padha kuwasa sapa makhluk ala ayyusilu ing atase ento nekake sapa makhluk ilaika maring sira naf'an ing manfaat wala dzurrun lan ora bahaya. Faida fa'al tadalika maka nalikane agawi sapa sira dalika mengkono-mengkono ningali makhluk itu ditundukkan dan tidak bisa beri manfaat dan mudarat falasat selamat sapa sira min hadzal maradi saking ikilah loro wa illa maka lamun ora pama dumta moko ora leren-leren sapa moko ora dumta tadunu annal pama dumta moko ora langgeng sapa sira tadunu nyono sapa sira annal khalqa ing sedune makhluk qadiruna iku kuwasa wa muriduran ngarepake layar tafi ora ilang angka saking sira apa arya korea. Jadi maksudnya gimana? Bagaimana cara ngobatinya riya? Riya itu ya tadi ingin dipuji manusia. Riya itu bisa dihilangkan dengan melihat bahwasanya makhluk itu adalah manusia, masyarakat itu adalah makhluk yang ditumbuhkan Allah. Jadi makhluk-makhluk itu manusia itu semuanya tergantung dari kekuasaannya Allah dan keinginannya Allah. Kita anggap manusia itu seperti benda mati, tidak punya kekuasaan, tidak punya keinginan. Karena mereka tidak punya kekuasaan, tidak punya keinginan, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kita dan tidak bisa memberi bahaya kepada kita. Nah, kalau kita bisa menganggap makhluk semacam manusia itu sebagai benda mati yang tidak bisa memberi manfaat dan mudarat, maka kita bisa terhindar dari riya. Tapi selama Anda masih merasa manusia itu bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat, Anda tidak akan bisa selamat dari riya. Ya waladi, hei anakku, amma bagiyatu as'ilatika. Anapun sekerine pitakon siro, babak dua mekota sebagian pitakon. Musat tarun ikutin tulis bikutubi ing dalam kitab-kitabku. Patlubuhu, moko golek sapa sirahu ing
kitab-kitab tadi. Ing jawaban ya. Jawaban gunaka ing dalam kono-kono kitab. Babak duharan kita sebagian. La yang bagi ora patut kita batuhu apa nulise. Jawaban lakin tetap ini ida amil nalikane ngamalake sapa sira. Bima klan perkara alim ta kang ngerti sapa sira. Yuksafu moko den buka. Apa laka kedui sira an hakikatihi saking hakikate ma. Jadi maksudnya gini. Jadi pertanyaan-pertanyaan kamu yang lain berarti pertanyaan masih banyak. Itu sebagian sudah tak tulis di kitabku, carilah di sana. Dan sebagian dari pertanyaanmu itu tidak bisa ditulis. Tidak pantas untuk ditulis. Karena sebangsa dauk, sebangsa pengalaman. Nah, kalau kamu ngamalkan ilmu kamu, nanti Anda akan merasakan sendiri. Nah, nanti Anda akan mendapatkan pencerahan. Kemarin sudah diterangkan, contohnya orang tidak pernah makan gula, tanya gimana rasanya gula. Nah, meskipun Anda tahu rasanya gula kan tidak bisa terangkan. Oh, rasanya manis. Manis itu yang gimana sih? Oh, ya repot kan? Sama semacam orang yang impoten. Tanya, gimana rasanya jima? Diterangkan tidak akan bisa. Jadi, sebagian pertanyaan santrinya Imam Ghazali itu ada sebangsa ini. Artinya, harus dipraktekkan dulu, baru Anda bisa merasakan. Contohnya, gimana Anda bisa nangis sama Allah SWT? Loh, kalau tak terangkan ya tidak bisa. Anda harus mencoba dulu, mengamalkan dulu. Kalau sudah bisa nangis ke hadapan Allah SWT, barulah tahu rasanya. Karena itu tidak bisa diterangkan. Nah, paham ya? Ya waladi ida askara alaika sayun, wallahu a'lam bishawab, wa ilaihi marji'un.